Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan para pejuang tambak. Selamat jumpa dengan channel YouTube kami, Panen Tambak di Pasena. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang penggelundungan benur faname. Jadi kalau dalam istilah yang ngetren sekarang ini nurseripon gitu. Jadi perawatan benur sebelum kita masukkan ke dalam petakan budidaya. Jadi ini adalah salah satu cara kita mengantisipasi dalam kondisi musim penyakit AHPND. Jadi kita biasa tebar sekarang ini di musim AHPND di umur-umur 30 hari gitu sudah mulai kena AHPND, sehingga itu sangat merugikan petambak. Nah, dengan cara ini, dengan cara nurseripon atau kita kenal kalau di lapangan itu namanya penggelondongan, kita bisa meminimalisir penyakit yang menyerang kepada udang-udang kita. Jadi paling tidak setelah kita tebar di tambak itu, kalau 30 hari kita berbudidaya, misalnya terjadi kematian pun kita masih untung begitu, tidak mengalami kerugian. Itu yang hari ini akan kita ulas. Jadi kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Hadebi, petambak blok 9, jalur 36 nomor 10. Beliau telah melakukan penggelondongan kurang lebih 10 periode. Selama beliau melakukan tebar melalui penggelondongan di tambak budidayanya, beliau belum pernah mengalami kerugian. Ini bagus untuk kawan-kawan pembudidaya di musim-musim AHPND. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel YouTube kami atau yang baru menemukan channel YouTube kami, silakan untuk like dan subscribe, juga komen agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua petambak. Kita berangkat mau melihat gelondong, pembuatan gelondong di blok 9 jalur 36 nomor 10, tempatnya Mas Hadebi. Ini perjalanan menuju ke rumah Mas Hadebi. Jembatan tinggi. Selamat pagi Mas Hadebi. Selamat pagi. Saya ingin dapat informasi dan dapat ilmu ini tentang penggelondongan. Kan selama ini jenengan sudah melakukan penggelondongan ini. Sudah berapa lama? Kalau prosesnya sudah lumayan lah ya. Dari sini ke sana tuh sekitar 10 kali. 10 kali. Sudah 10 kali, periode penggelondongan. Udah luar biasa. Alat apa saja yang dibutuhkan kalau kita mau bikin gelondongan itu, Mas? Kalau kita ngukur alat sebenarnya banyak, Mas. Ya. Kalau yang jelas ring blower, kita pakai alat yang memang benar-benar maksimal. Dia memang khusus untuk tambah, cuman kita alihkan ke penggelondongan. Karena kita ngukur oksigen lebih baik berlebihan. Terus kalau ini, Mas, ini kan sampean ini petakan yang terakhir ya, untuk yang terakhir. Iya. Ukuran berapa kali berapa ini? Kalau yang ini 510. 510 itu ring blowernya berapa HP? Satu HP yang 750 watt. 750 watt. Cukup itu ya? Itu mudah-mudahan cukup. Kalau oksigen itu sudah berlebihan. Oh, sudah berlebihan. Kita sudah ngebuang sana. Di ujung sana kita ngebuang.
anginnya. Tapi intinya kan lebih baik sisa daripada kekurangan. Nah, kalau saya itu tadi lebih baik kita berlebihan daripada kekurangan karena kita tidak tahu porsi oksigen yang dibutuhkan kita budidaya. Apa keuntungannya kita berbudidaya dengan kita digelondong terlebih dahulu dengan misalnya kita tebar benur langsung ke dalam tambak? Kelebihannya apa? Kalau saya ini dulu tuh sebenarnya Mas ingin ngatasin awalnya itu penyakit leles. Oh, AHPND lah ya. Yang menyerang di umur 25 hari gitu. Benar. Jadi kita kan dulu ya berapa kali tumbang lah. Dari benur umur 20 hari sampai sebulan tumbang. Ya. Akhirnya saya muter otak dengan modal sedikit dari bak yang terkecil ke depan, air ke sini. Karena itu cukup menghasilkan, ya kita kembangkan akhirnya ke bak yang besar. Umur gelondongnya berapa hari mulai dipanen itu? Kalau schedule panen gelondong di umur kisaran 16 sampai 20 hari. Kita lihat pertumbuhan udang. Di 16 hari dia bonsor, kita bisa angkat. Oh gitu. Cuman maksimalnya 20 hari. Nah setelah misalnya dari sini dari gelondong kita ambil nih, kita pindah ke tambak budidaya. Sampai berapa lama kita budidayakan di tambak besar itu? Kalau yang saya pribadi itu berkisaran, kalau schedule-nya 2 bulan. 2 bulan. Cuman saya belum pernah nyampe ke 2 bulan. Di 57 hari, 58 hari tertinggi. Schedule panen. Untuk size berkisaran 50 sampai 51. Oh, pangkal 5 lah ya. Ya, alhamdulillah lah. Bisa. Ini hanya untuk kepentingan sendiri, apa dijual untuk kawan-kawan yang lain gitu? Awal mulanya kita kebutuhan sendiri. Ya, karena kita ibaratnya ingin budaya mandiri biar hasil dengan keadaan yang dulu musim penyakit, kita coba-coba pakai bak kecil untuk sendiri. Alhamdulillah kedepannya banyak pesanan. Nah, karena keberhasilan kita, alhamdulillah setelah 10 kali penggelondongan itu termasuk finish terus. Termasuk finish. Ya. Terus untuk SR Mas, untuk keberhasilan kita gelondong, berapa SR dari kita mulai tebar sampai kita panen di umur 20 hari, SR-nya sampai berapa persen? Rata-rata di 90 sampai 100%. 90 sampai 100% ya. Masih alhamdulillah. Masih sangat bagus lah gitu. Kan begini Mas, di kawan-kawan di wilayah lain ya, di tambak di daerah Jawa Barat, itu Pak Agus Somamiharja, nah, dia emang pakar benur dulu dia pegang hajeri di Kalianda, itu punya BLK. Beliau juga punya tambak juga di sana. Mereka sudah mulai menggunakan gelondong ini karena AHPND yang tidak kunjung pergi juga di tempat kita. Kemudian kawan-kawan di pesisir barat juga sudah mulai menggunakan gelondong untuk budidayanya. Yaitu tadi, kalau AHPND menyerang di umur 25 hari, kalau bagi petambak itu umur 30 hari itu belum dapat hasil, pasti ruginya. Tapi kawan-kawan mulai mencoba menggunakan ini. Apa saran Mas Debi? Kan gini Mas, di Pasiran ini kan sangat luas nih. Ada 15.000 petak. Dan sekarang rata-rata juga lagi mengalami penyakit AHPND atau leles. Dan ini salah satu alternatif yang saya pikir ini bisa memberikan keberhasilan. Nah, saran apa yang bisa Mas Debi berikan untuk kawan-kawan yang mau mencontoh Mas Debi gitu? Apa kan sudah mengalami kendala nih. Nah, sekarang tinggal enaknya nih. Nah, saya juga minta praktisnya seperti apa sih kalau kita mau melakukan penggelondongan gitu? Kalau praktis maksudnya dari kita tebar, apa prosesnya? Sampai proses misalnya alatnya, terus tempatnya, dari besarannya, apa saja gitu. Kalau saya sih belajar dari pengalaman, untuk kawan-kawan ke depannya lebih baik kita menyediakan alat yang memang maksimal. Yang memang maksimal sekalian. Kalau kita, ini sebenarnya sudah cukup menjanjikan lah ya. Harapan saya dengan kawan-kawan kalau yang membuat, ya kita harus memang siap alat banyak. Kita ngambil dari air induk, di sini kita proses dulu ya. Kita buat penampungan air, kita obat, baru kita masukkan ke bak penampungan. Kita ada sterilisasi dulu. Ya, kita sterilisasi untuk alat. Jangan yang tanggung.
Ya kayak punya saya lah ibaratnya. Memang alat saya ini kan ukurannya kan untuk tambak. Ya. Cuman kita rubah untuk bak. Pertimbangannya kan daripada kurang mending lebih gitu ya. Karena saya belajarnya karena dari yang alat yang sederhana sampai ke yang maksimal. Modalnya lebih besar lagi. Itu. Lebih baik ya itu tadi. Ya pakai motor penggerak minimal ring blower. Ring blower 1 HP yang 750 watt. Itu sudah cukup. Oke. Ini kan ternyata ada juga kawan-kawan di sini. Saya sudah melihat di Dipas ini ada 3 orang termasuk Mas Devi di blok 11 dengan di Infra Makmur di blok 10 juga sudah ada. Saya lagi berusaha nih ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang menggunakan sistem penggelondongan. Ternyata menjanjikan. Dan kemarin Pak Agus Soma juga udah melihat berkunjung ke blok 11. Pak Agus juga bilang ini bagus nih, sudah mulai ada inovasi gitu. Jadi kita petambak-petambak di Pasena yang selama 2 tahun ini terpuruk tidak lagi tambah terpuruk gitu, tapi sudah ada inovasi untuk kita mulai bangkit. Jadi terima kasih lah Mas Devi sudah memulai gitu, termasuk petambak yang berani berinovasi. Karena kalau kami yang petambak tua itu paling hanya bisa memberikan semangat saja untuk petambak yang muda. Mas Devi, untuk cara panen ini perlu juga saya tanyakan nih. Ini kan bukan hanya untuk tambak Mas Devi sendiri nih. Kita budidaya pembesaran di sini, digelondong dulu di sini. Setelah panen, kalau misalnya tambaknya hanya dekat di sebelah kan enak nih. Kalau misalnya kita mau mengantar gelondongan ke tempat kawan yang beda RT atau beda RW begitu, seperti apa cara yang digunakan? Sebenarnya kalau proses panen ini sama kita dengan pembunuhan. Kita sistem panen buka sok, kita pakai oksigen juga, kita wadahkan ke kantong benurnya, itu sama dengan samplingan. Isinya paling kisaran 1.000, 1.500 per kantong itu. Karena kalau kita lebihin juga itu resiko. Resiko. Ya stres tingkat dewa lah kata. Ya itu aja. Intinya dengan tetap kita pakai oksigen ya. Tetap pakai oksigen. Terus saya mau tanya Mas, ini ada barang-barang aneh kayak gini loh. Tadi ini apa ini Mas? Ya ini alat-alat ini. Ya untuk pembagi oksigennya, ya batu blowernya ini. Kita pakai yang 15 cm, terus yang ini satunya ini yang kangkung lah. Kita harus punya model 2. Jadi kalau ini termasuk yang halus? Ya, ini yang halus. Ini halus oksigennya, ini kasar ini oksigennya ini. Besar. Keluar gelembungnya ini lebih kecil gitu. Nah, cuman ini banyak kendala. Ini terlalu rapet, kadang-kadang cepat penyumbatnya. Begitu. Ya, kalau kita ini modal harus banyak kebutuhan di sini 25, kita harus punya 50. Kalau pas mampet bisa diganti. Nah, jadi kalau pas mampet langsung kita ganti. Ini bisa diservis begitu? Nggak bisa diservis. Harus ganti. Harus ibaratnya cuma dibersihkan aja. Dibersihkan, cuman kita dibersihkan harus punya spare, ganti. Yang ini yang lama kita naikkan ke atas, kita cuci. Terima kasih Mas Devi. Sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan kawan-kawan lain juga masih semangat untuk berbudidaya karena sudah ada inovasi-inovasi terbaru, terus sudah ada yang memulai. Pasti mencontoh itu lebih enak ya. Mencontoh itu lebih enak, tidak mengalami suka duka ya. Kalau yang merintis itu biasanya yang paling berat. Terima kasih Mas Devi. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih sama-sama. DOC 20 hari. Lihat kondisi udang umur 20 hari setelah dari penggelondongan. Kita cek pertumbuhan. Inilah usia 20 hari. Pertumbuhannya sangat memuaskan. Usia 20 hari. Makan 5 kilo dengan penebaran 40.000. Oke.